Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jawab salam yang kompak. Kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini Allah berikan keberkahan. Amin. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak keturunan kita sebagai anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang baik untuk bisa berangkat ke Mekah Madinah. Untuk yang malam ini lagi banyak hutang, mudah-mudahan hutangnya cepat dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiba. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa ajba'ihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama. Yang dihormati para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus untuk Bapak Kabag Kesra Kabupaten Indramayu atau yang mewakili, Bapak Kuwu Desa Karangmulia beserta jajaran staf-stafnya. Yang saya hormati Bapak Camat Kandang Haur, yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Kandang Haur Bapak Kiai Amin. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Saya izin boleh berdiri ya Bu ya. Izin Pak Camat, saya ngadeg sajalah supaya enak. Saya ini Pak Camat, Pak Kabag, Pak Lurah, saya ini aslinya orang Cirebon. Saya lahir di Cirebon, ayah saya dari jauh, dari Tulang Kacang. Ibu saya lebih jauh lagi dari Bongas. Tahu nggak Bongas? Bongasnya Bongas Jamban pisan. Nah, saya asli orang Indramayu, ibu saya orang Indramayu, ayah saya juga orang Indramayu, orang Tulang Kacang. Saya salah satu putra Indramayu yang hadir di televisi nasional promosi di acara TV One, di acara Damai Indonesiaku. Saya punya jadwal 1 bulan sekali di acara Damai Indonesiaku yang disponsori oleh Sarung Wadimor. Saya pakai ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita panjatkan kepada Allah dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil. Atas berkat izin Allah, rahmat Allah, malam ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini Allah jadikan kita yang hadir diberikan keberkahan di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, saya memang tinggalnya di Jakarta Pak, tapi saya biasa keliling wilayah 3, bahkan sekarang jadwal saya lagi banyak di Jawa Tengah dan Banten. Jadi saya mau ceramah pakai bahasa Indonesia apa bahasa Dermayu? Campur saja, campur ya. Kebetulan produser TV One yang Damai Indonesiaku itu bukan orang jauh, orang Jawa Barat juga, aslinya orang Cirebon. Produsernya orang Cirebon, beliau kelahiran Jamblang.
Nah, kebetulan wah ya pada baik kan bedu orangnya. Ibu bapak jamaah, saya tidak lama karena kita berkolaborasi dengan Kanjeng Sunan. Lamun ning TV One kula ceramah paling suwe satu penceramah itu 8 menit. 8 menit durasi 1,5 jam dipotong iklan Saring Wadimor, dipotong oleh sponsor Luwak White Coffee 1,5 jam paling kita dapat sekitar 30 menitan. Tapi kalau ceramah 8 menit Pak Camat, Pak Lurah, Pak Ku 8 menit. Ning Karang Mulia tak tambahi 8 menit ning TV One. Ning Karang Mulia tak tambahi 2 menit ya. Jadi 10 menit insya Allah kita bahas tentang tahun baru Islam Pragat. Insya Ibu bapak para kiai, malam ini kita memperingati tahun baru Islam, bulan Muharram. Bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Saya sering bicara bahwa bulan itu menjadi mulia bukan karena bulannya. Bulan jadi mulia dudu karena bulane. Bulan menjadi mulia bukan karena bulane, tapi bulan jadi mulia karena peristiwa yang terjadi di bulan itu. Maka bulane kegawa jadi mulia. Contoh, bulan Ramadan menjadi mulia karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Baik Al-Quran yang diturunkan secara keseluruhan global ataupun Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Bulan Rajab menjadi mulia bukan karena bulannya, tapi karena peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Apa peristiwanya? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bulan Rabiul Awal pun demikian, menjadi mulia bukan karena bulannya, tapi karena peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Apa peristiwanya? Yaitu dilahirkannya cahaya, dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Begitupun dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ini menjadi mulia bukan karena bulannya, tapi karena peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Maka bulan Muharram jadi Bu, baka bulan Muharram wong Karang Mulia nyebutnya bulan apa? Bulan apa? Sura. Dulu Pak, di Indramayu, di Cirebon dulu ketika saya pesantren di Babakan, lamun bulan Muharram malam 1 suro, awas aja pada metu nih malam 1 suro, malam Muharram, 1 Muharram aja pada metu. Karena biasanya bakal malam 1 suro iku pada metu kabeh bangsa jin merkayangan elailu banaspati gendru tek-tek kemang-mang wewe wesi serani pocong suster ngeso sundal. Itu paham yang salah. Dulu kita dikelabui, dibohongi, aja metu nang nok malam 1 suro. Wah, malam 1 suro kok metu kabeh bangsa jin, merkayangan, ela-elu, banaspati, gendru tek-tek, kemang-mang wewe, wesi serani, pocong, suster ngesot, sundal. Apa lora? Oli ngapalakan Bu. Padahal bulan Muharram ini bulan mulia. Kenapa bulan Muharram para wali-wali Allah nyebutnya dengan bulan Syura? Ini sejarah nih, biar kita tahu. Karena di bulan Muharram ana tanggal 10 Muharram. Apa hebatnya tanggal 10 Muharram sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran? Dudu jare sapa-sapa Quran yang bicara. Apa kata Quran? Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watar. Wal fajri, Gusti Allah bersumpah demi waktu fajar, walayalin ashrin, dan demi malam yang ke-10. Ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata malam ke-10 itu adalah malam 10 Zulhijjah, dan ada juga ulama yang berpendapat malam 10 yang mulia itu adalah malam 10 Muharram. Apa hebatnya malam 10 di bulan Muharram? Bu,
Iki peteng-petengan sing aja tah. Iya pilih tah ibu mau beli katon kita nih. Oh belakang anak. Anda iya. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa hebatnya sampai menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah? Ada malam 10. Malam 10 itu 10 bahasa Arabnya asyarah. Bahasa Arabe, ulangi, bahasa Arabe 10 asyarah. Wong Jawa beli bisa ngucap asyarah, bisane surah. Makanan ya. Apa hebatnya di tanggal 10 Muharram? Satu, Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga ke dunia. Taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah 40 tahun jaluk pangapura ning Gusti Allah kelawan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kudungane Nabi Adam. Doanya Nabi Adam, tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram. Maka malam ini kita yang berkumpul di sini bertobat minta ampun kepada Allah. Karena langka sing kumpul ning kene ana beli sing rasa beli duwe dosa ana beli. Jawab sing kompak, ana beli sing rasa beli duwe dosa ana beli. Laka karena kita makhluk penuh dosa. Betul apa betul? Terutama sing akeh dosane ku wong wadon sing sering lawan ning lakine. Ana beli ning kene wong wadon sing lawan lakine ana beli. Laka lagi ngaji. Coba balik ngaji mah. Ngaji kula beli galok ngelaki wong wadon ngrabine kita ge wong wadon. Bu ini malam baik, bulan baik, ayo tobat jaluk ampuran ning Gusti. Kalau kita punya salah sama Allah minta ampun kepada Allah. Tapi lamun kula duwe salah maring manusia jaluk salah beli ning Gusti Allah, jaluk salah ning lamun sampean beli ngerasa duwe dosa. Wong wadon kadang-kadang kelalen terhadap kewajiban maring laki. Ana wong wadon sing blilok ngurusi laki, ana tak beli. Kadang-kadang maaf Pak. Kanjeng Nabi Muhammad ketika Isra punten kula beli ngomong wong wadon. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Isra, iku Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Kanjeng Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Kanjeng Nabi Muhammad begitu masuk ke dalam surga, deleng ning jero surga ana malaikat lagi bangun istana. Dibangun istana, batu batanya terbuat dari emas intan permata berlian. Pasirnya dari zamrud, Kanjeng Nabi Muhammad takon, wahai Jibril, iku malaikat lagi pada apa? Lagi bangun istana ya Muhammad. Istanane nganggo sapa? Nganggo wong karang mulia. Amin konon alo temen sini. Istanane nganggo sapa? Nganggo wong karang mulia umat Kanjeng Nabi sing kaya ngapa? Sing gelem mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya dalam rangka membangun masjid rumah Allah Subhanahu. Man banal masjidah banallaha lahu baitan fil jannah. Sapa wong sing gelem bangun masjid, bangun rumah Allah, maka niscaya di dalam surga dibangunkan istana oleh Allah. Amin. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan neraka. Begitu diperlihatkan neraka, Kanjeng Nabi Muhammad gebeg gemeter. Kenapa? Karena ternyata penghuni neraka sing akeh dudu wong lanang tapi wong wadon. Yang koding. Dan ngapa Kanjeng Nabi ditakoni sahabat, ya Rasulullah, mengapa akeh wong wadon sing pada mancing neraka? Karena akeh wong wadon sing rasa ibadahnya hebat, salatnya hebat, puasanya hebat, ning laki beli pada ngurusi anak tak beli.
Iki Kanjeng Nabi titip pesen Bu, kula sayang ning sampean. Wadon zaman skin Masya Allah, hari pengajian tak deleng teplokane kosi kandel-kandel. Wah, teplok dangdane kosi rong jam pengen deleng Kanjeng Sunan. Bener apa bener? Arep kondangan ali-ali dinggone kabeh sampai mlakune kaya wong cangkrang. Nyamper tangkane, Warsi. Sira melu kondangan beli Warsi. Warsi ora gelem kalah nganggo gelang sampai sesiku tenang warsem. Gombrang gambreng wong wadon mapa kadang-kadang sombong. Kondangan nganggo kalung kah bandul cilik pe dikaton-katonaken wong lanang bandule gede. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Pak Ustad, kula ki pengen sayang ning laki, bakti ning laki, hormat ning laki. Cuma Kang Ustad punten lakine kula ku apa bengi pegawene kaya kainen bae. Ana table. Kan biasane mengkonon ya, kapa wadone soleha, lanangnya blegedun. Bener. Kapa lanangnya soleh, wadone ora iya ora. Priwen Kang Ustad kula duwe laki kayang kononku. Laki nekutaku Kang Ustad lokan bebodo kita Kang Ustad apa sih mak anu Kang Ustad sering bebodo kita njaluk duit nganggo tuku Orya Pak Ustad tapi beluruwe duitnya nganggo torok rangda anak ya suwe kaji wadon nakoni apal wong duit modal gongorea entok nganggo torok ya Allah ya Rabbi pantesan kaji lanang solot niliki pinian pinter nyogok heran bahkan nembang maaf supaya aman demenan. Ustadz Japal temen lagu taling, sok lagu taling terbaru apa? Apa? Ngaplang-ngaplang kecil. Cinta kakang mengsenok ibarat kamera ngeblur ndeleng sejene fokus ning senok bae tarik ses apa maning sing lagi viral ulah pucuk kecil mengkenen wong lagi kedanan nyawang foto cengar cengir dewekan kayak wong edan kan ya teke pandeng tek sawang senajan foto duka kang kula beli apal mendiparane yen kakang lunga tulung kula digawa arep sedina arep seminggu mong kita nek kelambine katoke Sallallahu Nabi Muhammad bekas dodoknya sampean ibu bokong-bokongnya sampean dihitung pahala semua oleh Allah amin tambah gede bokongnya hahaha tambah gede ganjar ibu bapak para kiai lanjut ya bu ya mau Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muharram ini dihitung dalam penanggalan Islam adalah bulan pertama. Bu, kula arep takon ning sampean. Kanjeng Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah iku bulan apa, tanggal pira? Sing bisa jawab tak pakai buku tabungan. Ayo buku wae bae. Wong Islam kadang-kadang beli ngerti.
Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah bulan apa? Tanggal pira? Tekang Madinah tanggal pira? Hei, Bu, Bu, ayo jawab. Ayo bulan apa? Baik, Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah iku mangkate bulan Safar. Mangkate bulan Safar. Tanggal pira? 27 Safar berangkat Rasulullah Muhammad dari Mekah. Sampai ning Madinah tanggal 12 Rabiul Awal dinane dina Senin. Ulangi. Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah mangkate bulan Safar tekang Madinah bulan Rabiul Awal tanggalnya tanggal 12 dinane dina Senin. Kanjeng Nabi Muhammad lahire dina Senin, meninggal wafate dina Senin, diangkat menjadi Rasul hari Senin, hijrah dari Mekah ke Madinah, tekang Madinah ge dina Senin. Maka saben dina Senin Kanjeng Nabi Muhammad iku puasa. Kanjeng Nabi Muhammad ditakoni, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, karena hari Senin aku dilahirkan. Hari Senin aku diangkat menjadi Rasul, maka aku berpuasa di hari Senin karena kita jare Kanjeng Nabi memuliakan hari kelahiranku. Maka Kanjeng Nabi Muhammad kapa ulang tahun puasa. Kapa ulang tahun? Baka wong karang mulia wong dermayu kapa ulang tahun puasa apa makan-makan? Paingan lembu-lembu. Ibu apa? Penanggalan Muharram ini disepakati oleh para sahabat. Yang kedua, di bulan Muharram ini, di tanggal 10 Muharram, Allah banyak menyelamatkan para nabi dan rasul. Salah satunya Allah menyelamatkan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran Raja Namrud. Bu, kenalan karena Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu abal anbiya, bapak moyangnya para nabi. Semua nabi itu nasabnya harus bersumber sampai Nabi Ibrahim. Saya pernah datang Pak Camat ke kuburan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang bangun Ka'bah. Kurang damene ya, katan beli, mbak. Yuk. Kanjeng Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Kanjeng Nabi Ibrahim yang meninggikan Ka'bah dengan putranya Ismail. Eling-eling. Kanjeng Nabi Ibrahim bangun Ka'bah karo anake arane Ismail. Kula teka mana ning kuburan Nabi Ibrahim. Yang bangun Ka'bah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, tapi kuburan Nabi Ibrahim tidak ada di Mekah. Kuburan Nabi Ibrahim justru anae ning Palestina. Maka mengapa Palestina menjadi tempat tujuan Kanjeng Nabi Muhammad Isra? Karena ning Palestina iku ana salah satune kuburan bapak tuane Kanjeng Nabi Muhammad singarane Nabi Ibrahim alaihis. Karena nasab Rasulullah Muhammad harus bersambung sampai ke Nabi Ibrahim. Buktikan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Kilab bin Ghalib bin Fihr bin Quraisy bin Kinanah bin Ma'adi bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihis. Ulangi. Dah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Wis tukang Ibrahim konon ya. Ya wis. Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an terbanyak. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim ini bapaknya para nabi. Bapaknya para semua nabi sumbernya sampai Nabi Ibrahim alaihis. Saya datang ke kuburan Nabi Ibrahim, dudu jare, ini fakta. Kula tekan ning kuburan Nabi Ibrahim ana ning Palestina. Urub beli Bu Palestina, Bu. Karang sinom ngalor. Begitu masuk Palestina, Masya Allah. Kula ndeleng wong Palestina ku Pak, sing wadone ganteng-ganteng
sing lanange ganteng-ganteng, sing wadone ayu-ayu. Persis kayak ibu-ibu ning ngarepan kula. Amin. Cuma bedane wong Palestina karo wong Dermayu, kapa wong Palestina cungure mancung, lambene tipis. Kapa wong Dermayu lambe cungure iku beda nih kono. Di Palestina ada kubur Nabi Ibrahim dengan istrinya. Bu. Nabi Ibrahim ini punya istri 3. Rabine semua nabi pasti menikah. Saya kalau ceramah pernikahan pasti saya bahas. Semua nabi menikah. Langka ceritanya nabi jomblo laka. Tidak ada nabi jomblo. Apa mending nabi duda langka. Nabi semua punya istri. Nabi Ibrahim rabine 3. Nabi Dawud rabine 90 sanga. Wow. Ana sing akeh maning Nabi Sulaiman. Kula ziarah ning kuburan Nabi Sulaiman di samping Masjid Aqsa. Ada kubur Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja, disebut dengan King of Solomon. Raja Sulaiman, King of Solomon. Nabi Sulaiman, nabi sekaligus rasul sekaligus raja. Rabine 700. Hebatnya Nabi Sulaiman, rabine 700. Sewengi mampu digilir kabeh. Jare nginung jamu ning gembreng. Iya weru gembreng tukang jamu. Ana maning Raja Syiddad bin Ad. Ini sejarah. Raja penguasa dunia, Masya Allah. Raja Syiddad bin Ad punya kerajaan disebutkan di dalam Al-Quran. Namanya kerajaan Iram. Iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Raja Syiddad bin Ad anak wadone 6.000. Anak wadone 6.000. Rabine 4.000. 4.000 kapan nganggo serowale. Aja ngomong ayak yai sarungan baik. Pantes aja ke anake akeh. Bu. Lamun anak kiai nganggo sarung ini menunjukkan kiai mengerti tentang demokrasi kebebasan. Betul? Kiai NU pada nganggo sarung. Kenapa? Karena kiai ngerti demokrasi kebebasan. Bebas. Makanya kapa kiai rata-rata anaknya akeh. Wong nganggo sarung kapa sembayang enak apa lega? Us jawab enak apa lega? Lega. Makanya wong Islam kapa sembayang ge bakal wong lanang punten Pak, bakal wong lanang aja rapet-rapet sing radakan amba. Kenang apa? Bokat lato-latone kejepetan. Bakal wong wadon bu aja amba-amba wadus bayang wong kene. Aja amba-amba sing radakan rapet. Kenang apa? Bokat masuk angin. Sing dhuwur beli sing sor nyembur. Balik maning. Nabi Ibrahim alaihissalam rabine 3. Perhatikan. Yang pertama namanya Sarah. Arane nikene anak aran Sarah anak, Khadijah anak, Wati'ah, Wastini, Marni. Ji. Istri Nabi Ibrahim pertama namanya Sarah. Yang kedua namanya Hajar, yang ketiga namanya Qaturah. Dari Qaturah Nabi Ibrahim 2 anak jadi nabi, namanya Madian, menjadi sebuah negara di Jordania, menjadi tempat di Jordan. Namanya Madian. Madian anak keturunannya jadi nabi. Salah satunya adalah Nabi Syuaib alaihis. Dari Siti Sarah, perhatikan. Siti Sarah Nabi Ibrahim gadah putra. Anak Nabi Ibrahim kabeh dadi nabi. 124.000 nabi itu keturunan Nabi Ibrahim. Dari Siti Sarah Nabi Ibrahim punya anak jadi nabi, namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya jadi nabi, arane Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12, ada Levi, ada Yahuda, ada Sam'un. Salah satu anak Nabi Yakub namanya Nabi sing ganteng, arane Nabi siapa? Yusuf. Yusuf anaknya beli jadi nabi. Putu ne beli jadi nabi, cangga ne beli jadi nabi, udeg-udeg wareng apa? Anak putu cangga wareng udeg-udeg. Oh ya petarangan bodol ya. Anak udeg-udeg Nabi Yusuf namanya Siti Rahmah. Ini sejarah. Siti Rahmah menikah dengan seorang nabi namanya Nabi Ayyub alaihissalam.
Nabi Ayub dengan Siti Rahmah punya anak keturunan sampai dengan Nabi Dawud. Nabi Dawud punya anak jadi nabi namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya anak keturunan sampai dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak jadi nabi namanya Nabi Yahya. Nabi Zakaria dua sepupu. Sepupu apa bahasa kene? Hah? Iya, tunggal putu. Saya di Jakarta, para kiai, ada pesantren ayah saya namanya Al-Wasilah. Ning Kembangan, Kebon Jeruk. Ada luas 1 hektar. Bapak kula wong Dermayu. Wong Dermayu ku sakti-sakti. Bisa ngilang. Iya, apa mending kapan ditagih utang. Wow, silang apa? Hilang. Ayah saya bisa punya pesantren gara-gara menyembuhkan anaknya tokoh waktu itu. Wong Dermayu dua ilmu. Kula makanya alhamdulillah ceramai radakan laris. Mbak Susi Arjati bukat pengen laris pengen ngadep kita. Kula dipai jampi ning bapak kula. Priwen Pak? Wahab kapal pengen ceramai laris bacakin. Baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahayaku Nabi Yusuf rupaku rupa Ali badanku badan Muhammad. Jika pandang jatuh jika pandang rebas sau nama cintaku hunta Allah cintaku diguncang roh hilaf. Yahu ya Jibril yahu ya Mikail yahu Israfil ya Israel. Yen wong karang mulia lagi pada turu gage tangiya. Wis tangi gage dodoka. Wis dodok gage ngadega. Wis ngadega gage mlaku. Wis mlaku gebura kening kali. Teka welas teka asikawan atine mari ingsun bari ngesot sot berkah la ilaha. Ayo. Baka bapak-bapak bokat duwe rabi rewel. Ana wong wadon beli rewel kan ana beli. Bokat duwe rabi rewel kira-kira rabine aja rewel meneng sampean met banyu segelas. Toli sampean jampi. Dah lak durung diiling gini. Wis contoh be contoh. Met banyu segelas terus sampean jampi. Jampine wong Dermayu. Priwen jampine amber rabine aja rewel sampean donga. Bismillahirrahmanirrahim. Jampine makanan Pak. Cing calingkem buntu temangap cangkeme mingkem. Itu benar. Hehehe. Rabine lagi turu dongane cing calingkem buntu temangap cangkeme mingkem mingkem rabine kita sigarane kartem. Mingkem si kartem berkah la ilaha. Kartem lagi turu sampai ke kungu semburakan yang rene. Buah. Insya Allah tangi turung nyakar. Dari Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Nabi Yahya. Saya punya pesantren di Jakarta itu berkat doa. Bu, sing kerja ning kula ku akeh wong Pekandangan sedulur kula. Ibu saya aslinya orang Pekandangan. Kakek saya asli Pekandangan, namanya Mbak Karibun. Mbak Karibun itu punya ayah namanya Kiai Muhammad Anas. Kiai Muhammad Anas punya ayah namanya Pangeran Kusuma Wijaya. Punya ayah namanya Pangeran Jarema tekan Gunung Jati. Jarema kudu. Jarene. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan Dermayu sing kerja ning kula iku kata-kata rata-rata orang Dermayu. Bakat tembe kerjaan nyaran-nyaran radakan sombong. Jare kula mang ning kene wong Dermayu kabeh. Oh tidak Pak, saya mau pakai bahasa Indonesia saja. Ya wis gagian kerja. Nanti dulu Pak, saya sedang kelambian. Jangan lari-lari nanti kepelarak. Tidak angger ngomongnya tubuh. Nabi Zakaria dua sepupu arane Nabi Yahya. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Nabi Zakaria dua sepupu arane Imran. Imran menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Saya kalau ceramah nggak pakai dalil Quran nggak boleh. Imran menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Arane surah Ali Imran dua rabi arane. Pinterku Bu Imran. Karena rabine RT pasti arane Bu. Rabine Kuwu arane Bu. Cuma sing belenak apa rabine tukang urut. Kita belinya bot. Burut. Imran dua rabi arane Hana. Namanya Hana. Maaf, ini saya bahas. Imran tua mandul, Hana tua mandul. Kira-kira kapal wong mandul bisa beli dua anak? Bisa beli dua anak? Tidak bisa. Tapi tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Semua pasti dikabul setiap doa seorang hamba. Tadi disampaikan Mbak Susi Arjeti. Boleh jadi orang itu dianggap miskin, dianggap susah. Boleh jadi dia jadi orang hebat. Betul?
Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Sok sampean dongak bengikian. Baka bengi apa maning ditambah apa bengi tangi salat. Ibu-ibu baka bengi tangi beli. Ngapain? Nguyuh. Tas nguyuh? Turu beli cewek beli apa? Tangi minta kepada Allah. Kata ayah saya almarhum Kiai Dasuki Adnan Wahab, iya Pak. Kalau malam supermarketnya Allah buka, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Semua permohonan hamba pasti dikabul oleh Allah. Amin. Sok dicoba sampean balikin bengi tangi. Tulis sembayang rong rokaat minta kepada Allah. Ustad, kula pengen dua motor Ustad, cuma kula pengen donga beli bisa nganggo bahasa Arab, bahasa Karang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal honda ya Allah. Wa ya maha ya Allah, pengen nama enmek kayak tangga-tangga ya Allah. Lamun anaya PCX, lamun lakai suprapit rada bodol beli papalah ya Allah. Pengen dua mobil angkat tangan Allahumma inna nas'alukal Innova wa Avanza wa Sine. Lamun lakai kijang bak rada butut ora apa ya Allah. Pengen nama Pajero ya Allah. Olie Pajero panas jaba. Imran doa minta kepada Allah. Terakhir. Imran sambil berdoa bermohon kepada Allah berkata, apa perkataannya? Ya Rab, lamun kita beli dua anak, siapa yang melanjutkan perjuangan kula iki? Bu, jari Imran, kalau aku tidak punya anak, siapa yang melanjutkan perjuangan saya ini? Imran doa hana doa nadar. Nadarnya dikatakan inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, kula janji lamun kula dipai anak, maka kula janji anake kula tak dadiakeun marbot mas. Lihat. Sekelas Imran jaluke lamun dipai anak, anake tak dadiakeun marbot masjid. Maka marbot masjid itu bukan orang sembarangan. Ini kan anak beli marbot masjid. Anak insya Allah tak dongakna gampang mangkat haji. Ibu-ibu sing kumpul kabeh gampang mangkat haji kabeh. Mangkat umroh kabeh. Amin. Maka penggelis mangkat haji sing akeh maca surat Yasin. Durung mangkat Kang Ustaz surat Waqiah. Durung mangkat surat Sawah. Wah, Sawah. Oh, gelis. Gelis mangkat gelis. Benar begitu janji. Ya Allah, kalau aku punya anak, aku jadikan marbot masjid. Bener meteng. Hamil. Wong tua, mandul, meteng. Geger apa geger? Wah, ning TikTok rame. Anak ini meteng. Namun zaman kini kah? Begitu hamil besar lahir. Begitu lahir, Hana ngomong, ya Rob, ini wadu'tuha unsa. Bagaimana ini? Kita anaknya ternyata anak wadon. Biasanya sing jadi marbot masjid lanang apa wadon? Lanang. Priwen jare Gusti Allah walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Allah yang punya mau tetap dijadikan marbot masjid. Ini hukum boleh wong wadon dadi marbot. Boleh orang perempuan wanita jadi apapun. Wong wadon dadi dokter oli, dadi pejabat oli, dadi camat oli, dadi apa bae oli. Sing penting sing blolih bung siji. Apa? Aja nglawan ning laki. Boleh orang perempuan jadi dokter, boleh jadi pejabat, boleh jadi insinyur. Oli sing bloli nglawan ning iku bloli. Krungu beli. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Wes singkat. Semelas wes bengi. Ini waktunya tinggal 10 menit buat saya. Jadi wong ceramah aja suwe-suwe. Pajak amplopnya pada baik. Hana dan Imran hamil, ditaruh ini bayi. Bu, anake wadon jadi marbot masjid, ngurusi masjid ning Palestina anak kamre namanya mihrab, singkatnya sejarah. Iki suwe-suwe dewasa lagi sujud ruku. Tiba-tiba anak wadon yang arane Maryam, begitu lagi sujud Maryam, tiba-tiba kamarnya dikunci ning kamar mihrab, dikunci kamarnya lakasing bisa manjing, tiba-tiba lagi sujud, tangi sujud jenggelek, tangi blek.
Ujug-ujug ya arane ujug-ujug ya. Ujug-ujug ana wong lanang ganteng. Banjing menjero kamre Maryam. Maryam nyewot, "Heh, sampean siapa?" Ibu-ibu kira-kira lamun ana lagi sujud ada wong lanang ganteng mancing kira-kira ada apa kena? Ditobrok. Maryam malah, "Kau siapa? Berani-berani masuk kamarku." Jare wong lanang mau punten. "Anu Maryam, saya ini adalah malaikat." "Ana apa malaikat?" "Akan memberikan kabar gembira. Tidak lama lagi Maryam sira bakal meteng." "Bakal meteng?" "Terus sira bakal lahiran. Sira bakal dua anak. Engkau anaknya sira dadi nabi." Jare Maryam, "Ampun malaikat. Lamun kita meteng, kita dua anak laki-laki ini pasti geger." Bener apa bener? Bener apa bener? Bisa-bisa ada tembangan iwak belanak. Bagaimana nasib saya Maryam, malaikat? Kalau aku punya anak tanpa punya suami, tanpa pernah menikah, ini Allah yang mau. Bener, hamil ditiupkan Roh Kudus, Maryam hamil. Begitu Maryam hamil, lahiran geger apa geger? Geger. Begitu lahir Maryam diusir dari Masjid Aqsa dan hijrah, berpindah ke tempat timur yang jauh. Maka peristiwa hijrah ini peristiwa luar biasa. Sallallahu Nabi Muhammad. Pindah ke tempat yang sebelah timur, lahir anak lanang, dikasih namanya Maryam. Jare Gusti Allah, Maryam gawan balik mana ning masjid. Jare Maryam pripun Gusti, lamun tak gawa anaki pasti geger. Jare Gusti Allah, gawan. Maryam nangis, "Gusti, kita mungkin masih mending mati bae." Isin. Maryam ngomongin masih mending mati bae. Lamun ana wong sudah putus asa nih kene, Masya Allah. Bila bunuh diri itu bukan dosa, akan aku lakukan agar kau tahu, karena engkau telah punahkan harapan dengan cinta palsu serta dustamu. Tarik ses. Lagu Mansur tuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Digawa ning Maryam. Terus lamun wong Karang Mulia takon priben Gusti, ajan jawab meneng, ajan jawab. Lihat, Allah memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Lamun wong Karang Mulia takon pripun, ajan jawab, aja meneng. Maryam berjanji, "Inni nadartu lirrahmani sauman." Aku berjanji kepada Tuhanku tidak akan bicara sepatah kata pun. Digawa bayine. Bener ketemu rahib Yahudi. Maryam, ngaku baik. Si Raiki zina dengan siapa? Berselingkuh dengan siapa? Maryam ditakoni, Maryam, iki anaknya siapa? Maryam boten jawab. Meneng baik. Ini solusi yang Allah berikan. Kalau kita difitnah, kita sedang kena musibah, sedang kena ghibah, meneng aja gawe status. Sampai mau difitnah gawe status. Aduh besti, aku nggak tahu apa-apa besti. Kenapa aku yang dituduhkan? Menang, itu Allah ajarkan, menang. Terus Maryam geletak na bayine. Maryam, iki anaknya siapa? Digeletak nanding Maryam. Maryam belin jawab bahasa Quran. Fa asyarat ilaihi. Maryam memberikan isyarat, ditunjuk iki bayi. Maryam, anaknya siapa? Beli nganggo suara, beli nganggo bahasa, tapi pakai isyarat. Maryam, iki anak zina dengan siapa? Maryam menjawab, fa asyarat ilaihi, bahasa Quran. Maryam aja baba anaknya siapa? Nuding bayine. Wong Yahudi, rahib Yahudi berkata, qala, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bertanya sama seorang bayi yang masih dalam gendongan ibunya? Masya Allah. Bu, ngandel tablik, kudu ngandel nih sejarah Quran. Bagaimana saya bertanya kepada seorang bayi yang masih dalam gendongan ibunya? Maryam belin jawab, Maryam ngomong maning, ayo, bener diemek bayi nih, sejarah Quran, diemek bayi nih, tet,
Bayine ngomong. Bayine ngandel tak beli ngandel kafir Quran. Bayine ngomong. Priwen ngomongnya? Owa siapa kena owa. Pun mah bayine wong karang mulia. Bayi Nabi. Bayine ngomong makanya. Begitu dipencet ngomong. Ngomongnya makanya. Mana? Bayine Nabi ngomong. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Iki bayi jawab apa jawaban bayi? Aku ini Abdullah, aku ini Abdul, hambanya Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyah, dan aku akan diberikan Alkitab Injil, aku akan dijadikan sebagai seorang nabi. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memerintahkan kepada aku jare Nabi Isa bayi untuk mendirikan salat, menunaikan zakat selagi aku hidup. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbarong syaqiyya, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibuku agar aku tidak durhaka, tidak celaka dan tidak merugi. Ini bisa diambil kata percuma salatmu, percuma zakatmu, percuma puasamu, percuma hajimu jika kau masih durhaka ning wong tu. Bisa pira sih? Ulah bakal ceramah tambah bengi tambah nafsu. Durung mangan soalnya. Boleh diambil kata percuma salatmu, percuma zakatmu, percuma hajimu jika kau durhaka kepada orang tua, kau sombong, pasti uripe celaka. Maka kalau pengen jadi manusia mulia, pengen jadi artis-artis hebat, jadi wong mulia, jadi wong hebat, hormati wong tua, terutama maring Masya Allah, sampai Haji Roma Irama gawe lagu ya. Hai manusia, si musik kikian kudu. Blenak sampean mah. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air. Gari nyebut beangel temesi. Jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan tuh. Pojok harihan beangel temesihan. Ulangi. Doa ibumu dikabulkan. Ya Allah. Dan kutukannya jadi kenyata. Murka ilahi karena murkanya. Ridho ilahi karena ridho. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pret. Ya pret. Buktinya di akhir zaman akeh kisah, banyak kisah nyata. Anak-anak ngusir wong tuane. Betul apa betul? Ning Jakarta anak wong tuane wis tua rentang ngomong nang. Mimi karo sira bae ya, Mimi pengen mati ning umay sira. Iya mak, sok mene mak. Begitu iya mak, mboke ning umah. Anaknya duwe rabine galak.
Cara rabine Kang menek. Bari diempos bokongnya. Apa sih nok? Lagi apa mboke sampean digawa-gawa menek? Mboke sampean ku mambune blenak. Ngompol. Nguyuan. Pokoknya lamun mboke sampean ana ning kene kita kita mah pegatan bae. Anake dikononakeun ning rabine ngeloni emboke apa ngeloni rabine? Jawab sing jujur, ngeloni emboke apa ngeloni rabine? Bener mengonon ya? Anake wedi ning rabine emboke diusir sing umahe. Ana table. Ana ning dosiar kana ya. Ada maning anak nagih utang ning wong tuane, masya Allah nggak akan jadi orang mulia. Wong tuane duwe utang 10 juta ning emboke, emboke duwe utang 10 juta ning anake, anake nagih mak bayar utangnya mas sekian, lamun mak beli bayar tak anjingna penjara. Cari emboke aja nagih utang sekian nang, panennya lagi beli dadi, rega-rega lagi larang kabeh, beras naik, minyak, kopi, susu naikin melorot. Susunya ibu-ibu melorot pantes ya, nyosoni anaknya, kadang-kadang tas nyosoni anaknya bapaknya sembarangan. Emang oli bapak-bapak nyusu ya oli kita sering susu saset kita mah aja lagi utang sekian nang, karena memang jagat lagi paceklik ya. Jagat lagi paceklik, ekonomi lagi, nasib kita wong cilik, bisa nemung cuma ATM laka saldone, dompet laka isine, laka kertas laka receh, duite wis entok, beli duwe pada baik. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Jare mboke mangkenen ya wis nang lamun sira nagih utang 10 juta nih kita ya nagih utang nih sira. Utang apa mak? Sira lagi meteng ning jero wetenge kita, tak hitung sebulan 10 juta. Birang wulan? Sangang wulan. Wahnan ala wahnin. Ya akun mah pegawainya mah bae abot mah. Ya wis baka abot sira nyusu nih kita nang senyem-nyeman rok tak hitung 10.000. Nyem 10.000, nyem 10.000, nyem 10.000. Bisa beli balas jasane wong tua. Bisa beli balas jasa wong tua. Tidak akan mampu dan bisa membalas jasa orang tua, karena harta yang kita miliki tidak mampu membalas jasa orang tua. Maka kewajiban kita doakan orang tua di bulan Muharram ini, bulan mulia. Doakan orang tua kita yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, amin. Yang sudah meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, amin. Ditempatkan di sisinya yang mulia, amin ya rabbal. Ruqayyah dari nasabnya bersambung dengan ke Kusai, si Jimaning arane Aminah, dari nasab yang terhormat namanya suku Zuhriyah. Allah pilih Abdullah kudu kawin karo Aminah, kudu kawin karo diatur oleh Allah, takdirnya sudah diatur oleh Allah. Abdullah kudu duwe istri arane Aminah. Aminah bermakna wong wadon sing mampu dan bisa menjaga amanat Allah. Abdullah berarti hambanya Allah, Aminah berarti wong wadon sing mampu dan bisa menjaga amanat Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah dipilihkan istrinya arane Aminah. Emboke kanjeng Nabi arane kudu Aminah. Bloli aran Ruqayyah. Ruqayyah be bloli. Apa mending Wati'ah, Wastini, Warkem. Beli dipilih. Abdullah dengan Aminah menikah, hamil Aminah. Begitu hamil usia 2 bulan, Abdullah berdagang ke Syam. Pengen balik ning umah, sampai di Abwa Abdullah sakit panas.
Abdullah wafat di Abwa, meninggal dunia sejak dalam kandungan Kanjeng Nabi Muhammad wis dadi bocah ya. Tadi ada santunan nggak? Nggak ada ya? Ada. Ada santunan anak yatim. Sudah. Kita belum. Kita anak yatim. Abdullah meninggal dunia. Alam yajidka yatimang fa'awa. Kanjeng Nabi Muhammad kudu yatim. Sering saya ditanya, Ustadz, kenapa Nabi akhir zaman harus terlahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah? Bu, terakhir. Begitu tanggal 12 Rabiul Awal, sudah tidak punya suami, Aminah janda, lahir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya cahaya. Kata Dewi Aminah mengkenen, aku ketika melahirkan putraku Muhammad, aku melihat putraku Muhammad tubuhnya sudah diselimuti dengan kain sutra berwarna putih. Pusarnya sudah bersih, kemaluannya sudah dihitan, sajidan dalam keadaan sujud. Wadi'an yadaihi alal ardi. Bu, terakhir. Tangannya Kanjeng Nabi ketika lahir ditempelkan di atas bumi. Kanjeng Nabi begitu lahir tangannya membuka. Ini menunjukkan Kanjeng Nabi Muhammad wong paling loman salam dunia. Bakal wong Karang Mulia lahiran bayi yang gegem apa buka? Gegem. Itu menunjukkan manusia itu medit. Ini temenan. Kanjeng Nabi Muhammad saking lomane ketika lahir sajidan sujud, wadi'an yadaihi alal ardi wa rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, lalu kepalanya diangkat ke atas langit. Jari emboke dudu jari kula, emboke ngomong, aku melihat cahaya terang sampai menerangi ke negara Syam. Sallallahu Nabi Muhammad. Wis lahir, bapaknya wis wafat, yatim. Maka siapa wong sing demening bocah yatim, maka besok ning jero surga loroan bareng karo Kanjeng Nabi. Amin. Pengen beli dodok bareng karo Kanjeng Nabi, pengen beli. Hari karo kita mau aja. Kita gak ngomong tua-tua sampai guyonan. Ibu apa? Terlahir dalam keadaan yatim. Begitu Kanjeng Nabi lahir usia 7 hari, ini sejarah jarang dibuka, ini jarang dibuka. Lamun TV beli bisa, ini radio ya beli bisa. Begitu usia 7 dina Kanjeng Nabi Muhammad bayi, dicekris rambutnya ning bapak tuane. Dipotongkan 2 ekor kambing, disembelihkan 2 ekor kambing akekah. Ningkene masih usum akekah beli. Dipotongkan 2 ekor kambing oleh kakeknya Abdul Muttalib, kepala Nabi yang mulia, rambutnya dicekris, terus rambutnya ditimbang dengan emas. Emasnya didol, olie pira. Emas ningkene pira segram. Pira 1.600.000. Ning kono ning Srijaya Putra ya. Ya apal batur kula jatuh. Emas sing paling larangku arane mas tuki. Sing wong mas wadur arane mas kuna. Sallallahu Nabi Muhammad. Ditimbang dengan emas, emasnya dijual, uangnya disedekahkan fakir miskin yatim piatu. Itu yang dilakukan oleh bapak tua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi usia 7 dina dimasukkan ke dalam Ka'bah. Terus Abdul Muttalib metu, wong wis pada kumpul kabeh, rameh kumpul kabeh. Wong takon, wahai Abdul Muttalib, sampean Arab ngarani sapa putune sampean? Abdul Muttalib menjawab, angkat iki bayi. Ketika mau memberikan nama kepada cucunya, bibir dan lidah Abdul Muttalib digerakkan oleh Allah. Lalu Abdul Muttalib berucap, tak arani putune kita kelawan aran Muhammad. Da ilallah menang baik. Jawab apa sih? Tak arani putune kita kelawan aran Muhammad. Wong pada takon, Abdul Muttalib, nama Muhammad nama yang tidak umum, nama Muhammad nama yang tidak lazim. Memang tidak boleh ada satu manusia pun di dunia yang pakai nama Muhammad yen Kanjeng Nabi Muhammad durung lahir. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Yarmiyah, Harmiyah, Kabeh, Nabi Daniel, Lukman, tidak boleh pakai nama Muhammad. Sekian Kanjeng Nabi wis lahir ki. Sekian ning Karang Mulia anak beliaran Muhammad. Okay. Boleh. Anak Muhammad tukang baso ning Bongas. Anak Muhammad.
Boleh sekarang boleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Mengapa kau beri nama cucumu dengan nama Muhammad? Ini jarang dibuka. Jarang dibuka. Lamun duduk kita wong dermayus nyilas nama masa ngerti ya sampean. Makanya kita amplopnya sejen. Loro. Bu, mengapa kau beri nama cucumu dengan nama Muhammad? Abdul Muttalib menjawab, lihat jawabannya, logis, ilmiah. Abdul Muttalib menjawab, tak arani putune kita kelawan aran Muhammad kayyah madahu man fis samai wa man fil ardi. Tak arani putune kita kelawan aran Muhammad agar kelak anak ini akan dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Bukti ucapan wong tua, tirakat wong tua, dongane wong tua dikabul oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Bahkan sampai detik ini kita wong Karang Mulia, wong Dermayu salat nyembah, sujud nyembah Allah, beli nyebut aran Muhammad, salatnya batal. Betul apa betul? Usia Kanjeng Nabi Muhammad 7 hari sudah 15 dina 15 hari Kanjeng Nabi Muhammad usia 15 dina, singkat sejarah digawa dipondokaken. Bu Kanjeng Nabi Muhammad 15 dina mondok, dipisahkan dari ibunya, dipisahkan dari kakeknya, dibawa ke Bani Sa'diyah. Kenapa beli yang cilik di Mekah baik? Karena Mekah saat itu rusak, jahiliyah, nyembah berhala. Supaya Kanjeng Nabi Muhammad tidak terpengaruh dengan akhlak manusia yang jahil saat itu, Kanjeng Nabi Muhammad dipisahkan, dihijrahkan pertama, datang ke Bani Sa'diyah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah, kumpul karena wong-wong miskin. Kanjeng Nabi Muhammad ngangon wedus. Ma min nabiin illa ra'al ghanam. Tidaklah dia akan menjadi seorang nabi kecuali dia pernah dari tukang angon wedus. Kabeh nabi angon wedus. Ning kene masih ana beli tukang angon wedus. Masih ana, masa dia nabi. Tetap dari tukang angon wedus. Semua nabi pasti angon wedus, pasti. Pertanyaannya, kenapa kudu wedus yang diangoning para nabi? Beli onta, beli sapi, beli gajah kok tanah Arab ya. Tuh, ngomong siji, kenapa kudu wedus? Kanjeng Nabi bergaul dengan anak-anak yatim, kumpul karena wong-wong miskin. Allah punya mau agar Kanjeng Nabi Muhammad nanti besar menjadi pemimpin dunia akhirat. Sayang ning bocah yatim, sayang ning fakir miskin. Sallallahu Nabi Muhammad. Usia Kanjeng Nabi Muhammad 5 tahun. Lagi melaku Kanjeng Nabi dolanan, tiba-tiba tangannya anak sing geceki. Wong gede loro digeceki terus Kanjeng Nabi Muhammad diaplak ngaplang iya, di ngaplang kan ya. Kanjeng Nabi Muhammad di ngaplang nak, terus dadanya dibelah. Pingsan Kanjeng Nabi Muhammad. Batur-baturnya pada mayu balik mimi, ika Muhammad kelenger, pingsan. Nah ngapa? Anak sing geceki dirangkul ning Halimatus Sa'diyah, dikembalikan kepada ibunya. Usia 6 tahun, emboke ninggal maning. Ora duwe bapak, ora duwe. Kenapa Nabi kudu yatim? Tahun Arab. Diasuh 6 tahun oleh kakeknya sampai 8 tahun. Usia 8 tahun, bapak tuane mati mani. Orang dua bapak, orang dua embok, orang dua bapak. Diasuh ning pamane Abu Thalib sampai umur 11 tahun. Abu Thalib sampai 11 tahun, 12 tahun Kanjeng Nabi Muhammad sudah menjadi pedagang ulung. 11 tahun kurang Kanjeng Nabi Muhammad, ana wong wadon ayu sugih. Belawat dunia, kekayaan hartanya luar biasa. Wong wadon iki rangda. Wong wadon rangda arane Khadijah. Khadijah ini janda 2 kali. Pertama menikah dengan Abu Hala, yang kedua dengan Atiku. Usia Kanjeng Nabi Muhammad 11 tahun, singkatnya sejarah, digawa ning mamang. Ayo nang Muhammad melu kerja, mendimang ning umay Khadijah. Bu. 40 tahun kurang Khadijah ngimpi. Apa ngimpine? Khadijah turu ngimpi ndeleng srengenge gede mudun manjing ning ujuro umay. Khadijah melihat cahaya matahari terang. Bahkan Khadijah melihat matahari di cahaya menerangi seluruh alam. Jenggele Khadijah tangi. Teka ning umah mamange arane Waraqah bin Naufal. Khadijah gedog lawang. Dog. Mang,
Jawab. Mang. Wis ngopi durung, Mang? Kita malah ke kopi-kopi acan. Mamang endongol. Sapa kula Mang Khadijah. Anapa no Khadijah? Anu Mang mau bengi kita ngimpi. Bu. Ngimpi itu jare Kanjeng Nabi ilmunya para nabi. Islam datang ke Nusantara dari mimpinya seorang syekh. Namanya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, keturunan dari Fatimah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Hasanuddin mimpi ketemu karo Kanjeng Nabi, diperintah oleh Kanjeng Nabi nyebarkan Islam ning Karang Mulia, ning Dermayu, ning Nusantara. Karena durungana wong Islam, anaknya dikuasai agama Hindu dan Buddha. Hasanuddin teka meng daerah Campak. Baru beli Campak? Baru beli, gari baru bayar usang teman. Baru beli Campak, Kamplong, Ngalor. Sampai di Campak ada Kesultanan Islam, kerajaan Islam, dua anak wadon ayu, arane Nyai Mas Ratu Subang Larang. Nyai Mas Ratu Subang Larang anak raja Islam, Sultan Islam, hafal Quran 30 juz, suarane enak. Qoriah pertama di Nusantara. Digawaning Hasanuddin dengan para murid-murid yang lain. Tak dawa maning cerita kena. Sampai dengan ke Kerawang, Hasanuddin gawe masjid, gawe pesantren, dua santri salah satunya arane Nyai Mas Ratu Subang. Krungu raja-raja yening Kerawang ana wong wadon ayu. Karena raja beli kenan deleng ana wong wadon ayu. Raja mengadakan sayembara dimenangkan oleh Raja Pajajaran arane Prabu Siliwangi dua ilmu hong gelis baca hong ber. Lamun zaman kin anak hong enak ya. Hong mana? Hong mene suwe-suwe ongko sentok. Dua ilmu hong mabur tiba ning Kerawang. Begitu sampai di Kerawang, Prabu Siliwangi gedog lawang. Dog. Nyai. Nun konon mak. Nyai. Metunya Mas Ratu Subang Larang. Ya Allah, saking ayunya Mas Ratu Subang Larang. Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Begitu Nyai Mas Ratu Subang Larang metu. Beli bisa ngomong, beli bisa ngedip. Jare wong Jerman kin arane kami tenggengon. Blegor bae. Saking ayu. Nyai Mas Ratu Subang Larang takon, anjen saha? Sampean sapa? Kula sigarane Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Anapa mene-mene? Kita arep ngelamar sampean. Tak dadina permaisuri ning kerajaan Pajajaran. Gelem beli gelem, kudu gelem. Jare Nyai Mas Ratu Subang Larang, Kakang Prabu, ari kula mah wong wadon. Sok sapa besing lamar kula gelem. Tapi kita dua jalukan. Sok jalukan apa Nyai? Pengen emas, mong. Usana Mas Duki mau kayar. Intan permata berlian, mong. Kita wis sugi dewek, bapaknya kita raja kesultanan di Campak. Terus siran jaluknya apa nok? Lamun sampean pengen ngawin kita gelem. Tapi sampean kudu nekakaken mas kawine, kita jaluk kalung lintang kerti jejer 100. Kalung lintang kerti jejer. Jare Prabu Siliwangi henok wong ayu ajan jaluk kalung lintang kerti jejer 100. Sebab kalung lintang kerti jejer 100 dudake bangsa menungsa kundake bangsa jin berkayangan elailu banaspati gendru tek mamang wewe besi serani pocong suser ngeso sundal. Sejene bae. Jare Nyai Mas Ratu Subang Larang, lamun sampean beli sanggup Kang, balik maca hong tekang Pajajaran Prabu Siliwangi WA batur-bature. Las jembrolas. Ana sing duwe kalung lintang kerti beli lakan ing kene ane ing tanah Arab. Tanpa pikir panjang Prabu Siliwangi maca hong ber atas izin Allah. Prabu Siliwangi tiba ning tanah Arab. Ning Arab ana wong tua beli tak sebutakan arane. Kita dua kita wong Cirebon. Wong tuane lagi wirid baca tasbih. Tasbih terbuat dari batu berwarna putih jumlahnya 100 kena pancaran sinar rembulan. Tasbih murup ploro tasbih arane tasbih iku mentas kabeh. Dua urusan apa be gunyer tasbih. Tangi bengi, Ustad, kula durung dua laki. Gunyer tasbih, priwen jampine gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Laki Allah. Lagi maca tasbih itu kalung itu pengikat, lintang itu cahaya, kerti itu nganggo ngekerakan ing jero hati.
diumbet tasbih ning Prabu Siliwangi geblak blek tangi maning met maning geblak maning. Ya Allah, Prabu Siliwangi ki lagi mabok cinta ya Bu ya. Wong kapal lagi mabok cinta kan luar biasa ya Bu ya. Ya wis aja nembang maning wis terakhir pengi. Sallallahu Nabi Muhammad. Dimet tasbih geblak jare wong si lagi ngeceki tasbih mau. Sampean siapa? Saya Prabu Siliwangi. Menusa bangsa apa? Kita wong Buddha. Beli kenang ngamek-ngamekian. Tapi kita pengen nganggo ngelamarnya Mas Ratu Subang Larang. Lamun pengen anak syaratnya. Gelem tak beli? Gelem. Wis syaratnya gampang. Mene maju. Wong tua mau ngeceki tangan Prabu Siliwangi. Wong tua mau ngucap. Melu ucapan kula. Ki syaratnya. Wong tua mau ngucap. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Prabu Siliwangi maca 2 kalimat syahadat otomatis jadi wong Islam. Digawa tasbih maca hong beli butul hong mau gok honge. Wis jadi wong Islam aja maca hong maca bismillahirrahmanirrahim bertiba ning Kerawang. Begitu Prabu Siliwangi gawa kalung lintang ketiji satu tasbih. Nyai Mas Ratu Subang Larang ngucap syukur alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kesuwun ya Allah sampean wis dadekna